Terima kasih Mbak. Menurut saya eh, ini kan bagian dari tindak premanisme yang dilakukan bukan hanya oleh salah satu ormas yang ada, tapi penertiban yang harus dilakukan itu oleh seluruh ormas-ormas yang ada indikasi melakukan premanisme. Ini kan premanisme ini mengganggu stabilitas negara, mengganggu juga stabilitas investasi, terutama investasi yang ada eh, di Indonesia. Nah, polisi harus bertindak tegas, polisi harus melakukan bukti-bukti yang ada. Tidak boleh Ya. kita juga menyalahkan ormas, tapi tidak dengan bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang kuat, yang memang eh, warga negara kan ada beberapa ormas juga yang memang baik, memang Hmm. ormas itu bagus mengajarkan kepada masyarakat, membimbing masyarakat. Mhm. Oleh karena itu, saya berharap ke depannya Oke. ketegasan dari polisi dan aparat penegak hukum. Ya, kita sorotnya memang kan aksi premanismenya siapapun yang melakukannya ini harus dibersihkan sesuai dengan apa yang saat ini digencarkan oleh Polri. Pemerintah juga sudah bilang berantas aksi premanisme siapapun yang melakukan. Nah, Pak Ugraseno melihatnya seperti apa? Kalau kita case by case dulu ya soal kasus ormas yang menguasai lahan BMKG. Nah, pihak terlapor yakni ormas itu kan menyatakan tanah BMKG adalah tanah warisan. Sebenarnya seperti apa harusnya polisi menghadapi klaim-klaim seperti ini dalam hal pembuktiannya? Ya, terima kasih, Priska. Silakan Pak Jadi, Ugraseno. ya, jadi begitu ada peristiwa, ada kejadian, kan pasti ada yang melaporkan ke polisi. Ya. Ya, setelah melaporkan di polisi kan didengar keterangannya, dianalisa. Kalau berkaitan dengan memasuki pekarangan orang lain, ya berarti pasalnya bisa masuk ke pasal 167 KUHP. Ya kan? Ya. Kemudian ditunjukkan bukti-bukti ada nggak saat melapor itu, ditunjukkan semua kan bukti yang ada. Nah, setelah dievaluasi dan dianalisa, kalau memang itu unsur pidananya cukup kuat, dibuatkan laporan polisi. Nah, setelah dibuatkan laporan polisi, polisi harus mendatangi TKP. Ini kan ada kejadian yang Mhm. diduga tidak pidana. Ya. Lokasi pidana mendatangi TKP. Nah, di TKP situ polisi dengan tim biasanya tidak sendirian atau bertiga saja, tapi dengan kekuatan yang cukup lah. Ya. Kekuatan cukup itu bisa satu regu, bisa dua regu, bisa satu peleton, ya kan? Tapi dengan tujuan bukan untuk langsung mengusir, bukan. Datang ke situ, kalau diterima dengan baik-baik, ditanya surat menyurat ada nggak? Kalau mereka punya administrasi dan mereka punya hak tinggal di situ atas perintah siapa, atau mereka memegang memang yang punya hak penuh tinggal di situ, ya mungkin belum bisa dilaksanakan langsung pengosongan. Tapi kalau tidak punya hak, dihimbau karena Mhm. sudah ada laporan, mohon tinggalkan tempat ini. Kalau mereka mencoba bertahan, jangan dipaksakan terjadi konflik di situ. Ya. Tinggalkan tempat di situ, laporkan pimpinan. Ya, di sini disiapkan, dievaluasi kembali untuk rencana tindak lanjut bagaimana untuk mengosongkan lokasi yang diduga dimasuki orang tanpa izin sesuai dengan unsur-unsur yang memenuhi pasal 167 KUHP. Nah, Ya. kalau memang itu sudah cukup unsur, berangkatkan tim pasukan untuk pengosongan karena mereka nggak punya hak. Hmm. Nah, untuk pengosongan ini harus melakukan negosiasi dengan prinsip utama Ya. bagaimana menyelamatkan nyawa manusia yang ada di situ. Ya. Siapapun, aparat, masyarakat, orang yang di dalam, itu maksimalkan dulu. Tidak boleh Oke. dengan kekerasan-kekerasan. Tapi sampaikan dengan prosedur tetap, biasanya ada teori tentang pembebasan sandera, Ya. teori tentang pengosongan rumah. Nah, dengan megafon, dengan negosiasi, ada negosiatornya di situ. Mhm. Negosiator bertanggung jawab, dan itu selalu lapor pada pimpinan. Ya, Pak Nah, Ugraseno, tapi izin saya bertanya, kalau dalam praktiknya di lapangan kan tidak semudah apa yang jadi protap atau SOP-nya, karena seringkali misalnya ormas ini merasa punya hak di sana. Nah, siapa-siapa saja pihak yang harusnya dilibatkan agar tidak terjadi gesekan juga di masyarakat yang lebih luas, Pak Ugraseno? nah, yang jelas kalau unsurnya pasal 167 KUHP sudah cukup, berarti mereka yang tinggal di situ tidak punya hak. Gitu. Tapi kalau ada pemilik rumah tinggal di situ dan di situ ada rumah, loh, ngapain harus tinggal di situ? Kalau pemilik rumah silakan, tapi yang tidak berhak keluarkan dari situ. Makanya pada saat pengosongan itu harus jelas perintahnya.
atas nama undang-undang semua yang berada di dalam lapangan atau di pekarangan atau di halaman perintahkan keluar. Itu protap seperti itu. Jadi senjata disiapkan bukan untuk langsung menembak. Jadi untuk membela diri apabila ada serangan yang dilakukan oleh orang-orang yang diperintahkan untuk keluar. Jadi tidak langsung ditangkap, perintahkan keluar saja. Ya, Setelah keluar, ya udah kosongkan kunci, pasang polis lain di situ. jadi harus ada ketegasan juga dalam tindakannya di lapangan. Nah, kalau dari DPR melihatnya, apa yang harus dilakukan agar berantas premanisme apapun kedoknya, perorangan atau bahkan organisasi kemasyarakatan ini bisa dilakukan dengan tuntas, tidak tebang pilih, Pak Hasbiallah. Apa yang jadi kendala seringkali? Oh iya, memang harus tidak tebang pilih kalau negara ini ingin investasi, ingin masuk ke Indonesia dengan maksimal. Kita hari ini sudah kalah dengan Vietnam misalnya. Nah, memang masalah pertanahan ini sangat pelik, Mbak. Ini masalah pertanahan ini bukan hanya terjadi di zaman reformasi, bahkan sebelum reformasi juga terjadi seperti ini. Terutama gencarnya ini premanisme ini setelah reformasi ya. Paling tidak ini kita tidak bisa hanya melibatkan kepolisian, tidak bisa kita hanya melibatkan aparat hukum, harus melibatkan juga Badan Pertanahan Nasional, harus dilibatkan karena konflik pertanahan di Indonesia ini sangat pelik. Hampir semua di daerah-daerah, di wilayah-wilayah itu pasti terjadi konflik soal tanah ini. Nah, jalan pintasnya yang mereka lakukan, masyarakat melakukan, biasanya memakai oknum ketiga, memakai ormas, yaitu oknum ormas ini untuk menduduki lahan tersebut. Ini yang mestinya aparat penegak hukum bersikap tegas di sini dan harus berkoordinasi dengan BPN, karena tidak bisa juga misalnya BPN menguasai tanah tersebut, tiba-tiba tanah ini masih kasus di Mahkamah Agung misalnya. Kita kan harus menunggu keputusan dari Mahkamah Agung juga, karena hukum yang ada di kita, proses peradilan di kita ini kan sangat panjang. Ini yang menyebabkan yang terjadi sengketa lahan di kalangan masyarakat seperti itu. Ya, Pak Ugro tadi juga ketegasan harus, tapi ketegasan itu harus, tapi prosesnya ini panjang. Kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan juga aparat kepolisian, aparat hukum ini, karena memang prosesnya panjang. Kadang-kadang belum inkrah, masih kasasi, masih ini. Jadi ada proses yang panjang juga, itu sering jadi kendala ya Pak Hasbiallah ya.